Para jamaah sedaya, sepindah malih kawula atas nama Lembaga Pendidikan Dakwah matur suwun sanget. Terima kasih sebesar-besarnya karena sudah diberi kesempatan waktu maupun tempat untuk praktek kader-kader kami dari pendidikan dakwah. Mudah-mudahan ini semua menjadi amal jariah para jamaah Masjid Al-Kautsar sini, sehingga nantinya setiap kader-kader kami itu ceramah dimanapun, insya Allah panjenengan sedaya mendapatkan pahalanya. Ya. Karena kalau tanpa praktek semacam ini, karena ya ngomong itu keterampilan, ya, olah kalimat itu juga keterampilan, tidak bisa gitu. Jadi pertama-tama prakteknya ya di Masjid Al-Kautsar sini, nanti terus pindah ke tahlil ke tempat lain. Para jamaah semuanya, ini tadi Sabtu kedua. Jadi Sabtu kedua itu jadwalnya dari kader-kader dakwah al-istihara. Yang tadi Imam Maghrib itu adalah Ustadz Rianto, kader dari Karangsari. Adapun ini nanti yang ceramah yaitu Ustadz Yansoni, kader dari perumahan atau BTN Pak Guden. Untuk menyingkat waktu, maka langsung aja waktu kami serahkan kepada Ustadz Yansoni. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil. Kula nderek mawon dhateng Pak Safi ngajeng wau kersane mangke saged singkat mawon. Sebab bibar mriki mangke kula dhateng PTN wonten undangan 100 hari pun tangi. Kan kula badhe garis bawahi dadi mawon apa yang disampaikan oleh Bapak Safi wonten ngajeng wau. Ingkang asalipun kader dakwah. Tapi di sini nanti kula mboten badhe dakwah, tapi lebih ke tolakul ilmi sareng-sareng keteng panjenengan sedaya ingkang tema kula niki mengke inggih menika bab doa. Ingkang kula sampun beto ibu tapi mboten wonten persiapan. Niku niki judulipun syariat niku menjawab masalah-masalah ibadah yang sering ditanyakan. Terus niki mengke lebih cenderung ke tanya jawab dari rangkuman buku yang sudah saya bawa ini. Al-Quran dan hadis niku menjawab pertanyaan seputar masalah doa. Niki bab doa. Yang pindah nopo pertanyaan ibu. Doa niku adalah senjatanya orang mukmin. Nggih napa mboten Bu? Nggih. Kalau nanti mau dalam hadis bahwa ada doa itu senjata bagi orang mukmin. Niku apa maksudnya? Itu adalah hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa adalah senjata orang mukmin dan tiang agama serta cahaya langit dan bumi. Niki diriwayataken saking hadis riwayat Hakim. Maksudnya, ketika kita khawatir akan tertimpa suatu musibah, segeralah berdoa, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah apa yang kita khawatirkan itu tidak akan terjadi.
Begitupun jika kita mengalami kesulitan, memohonlah pertolongan kepadanya. Insya Allah kesulitan itu dapat kita atasi. Juga kita terjadi musibah, mintalah kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita diberi kekuatan dan kemudahan menghadapinya. Itulah sebabnya doa dikatakan senjatani pun orang mukmin. Memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah tanda bahwa seorang itu beriman kepadanya. Yang boten iman apa ini pun sakit doa. Itulah sebabnya doa itu dikatakan sebagai tiang agama. Doa yang dipanjatkan oleh orang-orang beriman tersebut jika diawali atau diakhiri dengan bacaan sholawat akan dibawa naik oleh para malaikat. Maka tidak salah jika doa itu diibaratkan cahaya langit dan bumi. Terus ada pertanyaan lagi yang kedua. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengabulkan doa hambanya. Apakah setiap doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dikabulkan mboten Pak Bu? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah berjanji untuk mengabulkan doa para hambanya. Tersurat dalam Al-Quran yang atasipun, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini dikatakan oleh Muawiyah bin Haidah bahwa ada seorang Arab Badui mendatangi Nabi Muhammad SAW dan bertanya, apakah Tuhan kita dekat? Sehingga kita cukup berbisik atau berdoa kepadanya, ataukah dia jauh sehingga kita harus bersuara keras ketika berdoa kepadanya? Rasulullah SAW terdiam mendengar pertanyaan tersebut. Akhirnya turunlah ayat ini. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim, Ibnu Jarir, Ibnu Mardawai, dan yang lainnya. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dari Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan bagimu. Al-Quran surat Al-Mu'min ayat 40. Dan dia memperkenankan doa orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, serta menambah pahala kepada mereka. Dari karunia-Nya orang-orang yang ingkar akan mendapat azab yang sangat keras. Dalam hadis itu juga diungkapkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menolak doa hambanya. Ini hadis bawah itu. Tidak akan menolak doa hambanya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Tuhan yang maha hidup lagi maha mulia. Merasa malu jika seorang mengangkat kedua tangannya untuk berdoa, lalu orang itu ditolak dengan tangan kosong dan kecewa. Tetapi ada beberapa syarat Pak agar doa kita dikabulkan. Yang pertama apa? Janganlah berburuk sangka kepada Allah. Jadi saat kita berdoa itu jangan sampai ada prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Hurairah radhiyallahu an mengabarkan Rasulullah SAW bersabda, doa seseorang di antara kalian pasti diperkenankan selama ia tidak tergesa-gesa dengan mengatakan aku telah berdoa, tetapi belum juga diperkenankan. Kemudian syarat yang kedua apa agar kita doa kita tidak tertolak? Hendaknya kita berdoa dengan khusyuk dan yakin doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus optimis. Yang kedua yaitu harus yakin. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengemukakan Rasulullah SAW bersabda, berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan diperkenankan. Ketahuilah bahwa Allah tidak akan memperkenankan doa yang timbul dari kalbu yang lalai lagi sibuk dengan yang lain. Kemudian yang ketiga ada pertanyaan, ada doa yang ditunda pengabulannya. Jadi ada doa yang tidak tertolak, tapi ada doa yang ditunda pengabulannya.
Kalau benar setiap doa itu dikabulkan, mengapa ada orang yang berdoa bertahun-tahun lamanya tidak terkabul juga? Misalnya minta keturunan, tetapi sampai saat ini belum punya keturunan juga. Begini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Penyayang, Bapak Ibu. Ia tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Jadi jika tidak dikabulkannya doa seseorang hamba itu, karena Dia Maha tahu bahwa jika doa itu dikabulkan, hanya akan menambah keburukan bagi hambanya. Ibaratnya kan, ada anak SD meminta dibelikan sepeda motor kepada orang tuanya. Karena rasa sayang mereka terhadap anak, orang tua itu tidak membelikannya motor. Mereka tahu anaknya itu belum tahu bagaimana mengendarai motor yang baik dan sebagainya. Jadi jika doa-doa yang telah kita panjatkan belum dikabulkan, bukan berarti bahwa doa kita tersebut ditolak. Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang muslim menyungkurkan wajahnya sujud dalam artian kepada Allah dalam memohon sesuatu, pasti Allah memberinya, dan pemberian itu disegerakan atau menjadi simpanan di akhirat. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah. Jadi itu adalah kesimpulannya bahwasanya kalau doa itu pengabulannya ditunda, dalam artian seperti itu. Kemudian bagaimana doa itu yang baik? Awali dengan pujian. Apakah dalam setiap doa kita harus mengawalinya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala? Nggih napa mboten Bapak Ibu? Sebaiknya begitu. Karena kita ini hamba Allah Subhanahu wa taala yang tiada daya dan tiada upaya tanpa pertolongannya. Abi Ummamah radhiyallahu anhu mengungkapkan, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai seorang malaikat yang dijadikan sebagai wakil bagi orang-orang yang mengucapkan kalimat Ya Arhamar Rahimin, wahai Tuhan yang Maha Pemurah. Barang siapa mengucapkan kata-kata itu 3 kali, maka malaikat tersebut berkata, sesungguhnya Tuhan yang Maha Pemurah itu telah menyambutmu. Karena itu mohonlah apa yang engkau inginkan. Hadis riwayat Hakim. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengabarkan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar seseorang ketika berdoa mengatakan, Ya Dzal Jalali wal Ikram, artinya, wahai Tuhan yang Maha Agung lagi Maha Mulia. Maka beliau bersabda, sungguh engkau telah diperkenankan. Karena itu mohonlah apa yang engkau inginkan. Hadis riwayat Tirmidzi. Termasuk ketika dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, niku sebaiknya kita awali dengan membaca sholawat. Makanya kados di bersolat menika ada yang pertama diawali dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nah ini termasuk ketika dalam berdoa niku diawali dengan sebaiknya diawali dengan membaca sholawat, membaca istighfar dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dicontohkan dalam kedua hadis di atas, baru setelah itu kita utarakan apa yang menjadi permohonan sesuai dengan saudara inginkan, apa yang kita inginkan. Berikutnya, bagaimana jika doa diawali tanpa sholawat? Nah ini ada pertanyaan, bagaimana jika doa diawali tanpa sholawat? Bagaimana jika kita berdoa karena terburu-buru lupa mengawalinya dengan membaca sholawat? Fadullah bin Ubaid radhiyallahu anhu mengabarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang lelaki berdoa tanpa mendahulunya dengan bacaan sholawat. Melihat itu beliau bersabda, orang itu terlalu tergesa-gesa. Kemudian beliau memanggil orang itu serta bersabda kepadanya dan kepada para sahabat lainnya, apabila seseorang di antara kalian berdoa, hendaklah memulainya dengan membaca hamdalah dan sana kepada Allah Subhanahu wa taala. Sana, yang dimaksud sana itu apa? Ada yang tahu Bapak Ibu?
Dalam hadis, sana itu adalah sanjungan-sanjungan atau pujian-pujian yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya sana. Jadi dengan membaca hamdalah dan sana. Kemudian hendaklah membaca sholawat untuk Nabi Muhammad SAW. Setelah itu berdoa menurut apa yang diinginkannya. Hadis riwayat Ashabus Sunan. Ada lagi doa dianjurkan dengan sangat rendah hati. Nah, ini wajib. Kabarnya jika ingin berdoa terkabul, kita juga harus berdoa dengan rendah hati dan perasaan takut. Lalu ditutup dengan sholawat. Saya belum memahami semua itu dengan jelas. Ini benar. Dalam berdoa kita itu harus mengakui keagungan Allah Subhanahu wa taala dengan segala kerendahan hati. Ditegaskan dalam Al-Qur'an, dan sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat sebelum engkau, kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kemelaratan dan kesengsaraan, agar mereka memohon kepada Allah dengan kerendahan hati. Al-Quran surat Al-An'am ayat 22. Dalam ayat lain Allah SWT berfirman, berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Nah, ini sungguh Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dalam memanjatkan doa, hendaklah kita itu disertai dengan perasaan takut. Tidak akan diterima, dalam artian takut tidak akan diterima, dan berharap untuk dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Yang juga perlu kita ketahui, hendaklah kita itu mengulang doa sampai 2 atau 3 kali. Nah, ini ada anjuran jika kita berdoa itu kita disarankan untuk mengulang 2 atau sampai 3 kali. Ya, ini doa tentang sesuatu yang kita prioritaskan, dalam artian doa yang kita prioritaskan. Misalkan kita ada masalah tentang hutang, jadi doa kita agar bagaimana dilunasi, segala dilunasi, yaitu diulang-ulang aja 2 sampai 3 kali. Kita ingin agar anak kita lulus ujian, yaitu 2 sampai 3 kali kita ulangi. Dalam berdoa pun kita tidak perlu berpantun dengan pengucapan berirama. Cukuplah dengan kata-kata yang baik yang mencerminkan kerendahan kedudukan kita sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala, serta sederhana dan tepat mengenai sesuatu yang kita inginkan. Alangkah lebih baik jika kita memanjatkan doa yang telah dicontohkan Rasulullah SAW, yang kandungan maknanya sesuai dengan kehendak hati kita juga. Lalu hendaklah kita menutup doa dengan bacaan sholawat, kemudian dilanjutkan dengan bacaan Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun Wassalamun alal mursalin Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Maha suci Tuhan, Tuhan yang memiliki kebesaran, kesucian, dan sifat rendah yang mereka sifatkan, dan kesejahteraan itu atas segala Rasul yang telah diutus Tuhan. Dan pujian-pujian hanyalah bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Bapak Ibu, boleh mengaten ketik mawon kang saged kawula aturaken. Mugi-mugi wonten manfaatipun menambah sami-sami kita sama-sama bahwa ilmu saged memberikan tambahan ilmu matang pulang panjenengan sami. Boleh wonten ingkang boten coki tentang mana panjenengan kula aturaken keleparan kata-kata-katahipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saged dipun lanjutaken kali napa sapi. Alhamdulillah, terima kasih sekali tausiahnya dari kader pendidikan dakwah, yaitu Ustadz Mas Jansoni, kader dari perumahan BTN Pak Gunden. Para jamaah sedaya niki kula rangkum mawon kersane jelas malih. Jane sampun jelas niki kok. Kula rangkum malih kagem nambah wekdal. Dados intinipun doa niki wau Mas Jansoni pertama-tama harus ada sholawat. Jadi sebelum mengangkat tangan itu sudah kita Allahumma sholli ala sayyidina baru berdoa.
berdoa. Lantas bisa juga di depan ada sholawat, di tengah ada sholawat, di akhir doa juga ada sholawat gitu. Lantas doa itu seolah-olah kita itu meminta gitu ya. Memang ya 90% seperti itu. Tetapi sebetulnya doa itu juga perintah. Jangan sampai karena kita tidak ada sesuatu hal apapun kita tidak pernah berdoa. Ini ya juga tidak bisa gitu. Jadi ya doa itu perintah. Cari aja doa untuk apa itu, seperti tadi yang disebutkan Mas Yan Soni tadi itu tidak salah di surat ke-40 itu Al-Ghafir ayat 60 tadi Mas Yan Soni. Wa qala rabbukum, dan berfirman Tuhan kalian, ud'uni astajib lakum, mintalah. Berarti perintah napa nyuwun buniki? Perintah. Jadi doa itu perintah. Ya. Ud'uni, mintalah kepadaku, ku Allah, astajib lakum, akan saya perkenankan. Ya. Astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadatihi sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sapa wonge sing menyombongkan diri, lek isih berdoa itu masih membutuhkan Allah napa? Masih butuh Tuhan enggak? Butuh. Kalau sudah enggak berdoa, berarti sombong. Barang siapa yang sombong ibadah, karena doa itu termasuk ibadah. Saya terhuluna nanti akan dimasukkan neraka jahanam itu. Terus, nah kalau sudah berdoa ada etika berdoa itu ada lagunya, sikapnya gitu, seperti yang dibacakan Mas Yan Soni tadi itu surat Al-A'raf. Mas Yan Soni surat Al-A'raf, penjenengan lihat lagi. Ud'u rabbukum, mintalah kepada Tuhanmu. Tadarruan. Nah, ini etika. Tadarruan. Merendahkan di suara yang rendah. Takut itu ya takut, enggak seperti menantang kelahi itu, tawagab itu tidak ya. Ya tadarru, rendah diri dan suara rendah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta. Ya Allah yang Maha Agung, hanya kepadamu-lah kami tawakal, hanya kepadamu-lah kami pasrah diri. Umpamanya seperti itu. Nah, selain dari ini tadi rendah diri dan suara sikap merendah, suara juga merendah, ya. Maka mintalah kepada Allah, ya. Khaufan, rasa takut, wa toma'a, dan penuh berharap-harap. Jadi yo wakin penuh berharap-harap. Gusti, mbok pilih niki mboten panjenengan ijabah doa. Oh, kados pundi putra-putra ka Allah. Duh Gusti, menawi SPP nipun double 3 semester kenging DO. Nah, itu takut gitu kayak umpamanya gitu. Itu aja sebagai contoh. Lantas tapi gimana lagi Mas ini? Itu yang takut. Nah, jangan lagunya aja. Ini tadi kan cuma lagu, Bu ya. Lagu itu hanya di bibir. Umpamanya kalimatnya merendah. Duh Gusti ingkang Maha welas asih, namung dumateng panjenengan kawula nyuwun pitulungan, nyuwun bimbingan, nyuwun ridhonipun. Ini kan hanya kalimat dan lagu. Ini harus tembus ke hati. Tadi disebutkan Mas Yasoni namanya khusyuk gitu ya. Khusyuk. Jadi antara bibir, antara sikap badan, antara hati itu harus linier, harus sinkron gitu. Di surat Al-Baqarah itu begini, Bismillahirrahmanirrahim.
wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Mintalah kepada Allah dengan cara sholat, apa tadi, sabar ya. Itu semua sangat berat, sangat sulit, kecuali bagi orang yang khusyuk. Nah, orang bisa khusyuk itu nggak bisa langsung bisa. Makanya Mas Jansoni tadi menyebutkan harus diulang-ulang. Nggak ada sekali langsung, ya perlu latihan nopo ya, berdoa. Mungkin begitu. Barangkali ada pertanyaan, saya monggo ada pertanyaan apa tentang Mas Jansoni tadi? Ada ya? Sudah nggak ada. Kami tutup. Bila mana kader-kader kami mulai awal hingga akhir ada kurangnya dalam hati maupun saya sendiri sebagai pembimbing pendidikan kader dakwah ini ada kurangnya, minta maaf besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.